Raja Tentara Bayaran. Bab 463. Apa? Mendengar ini, Du Xiang langsung terkejut, bahkan untuk beberapa saat tangan dan kakinya menjadi sedikit lepas kendali. Menurut kalian orang-orang yang rakus hidup dan takut mati, aku khawatir kalian tidak akan bisa memahaminya meski dipikir-pikir. Daxiasun akan menyerahkan nyawanya demi seni bela diri. Ya, pertempuran kita saat ini tampaknya tidak signifikan. Pertempuran ini sebenarnya adalah titik balik antara divisi ke-9 dan sekte Shuro dan 5 sekte utama Anda. Selama kami membunuhmu, keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak akan tercapai meningkat pesat, dan kita akan memiliki harapan untuk menang. Melihat Du Xiang berdiri tidak stabil, Zhuo Qianqiu mengambil kesempatan itu, melangkah maju dan melukai Du Xiang ringan, menyebabkan dia terhuyung mundur karena malu. Kamu orang gila. Setelah memahami apa yang sedang terjadi, Du Xiang berada dalam kebingungan. Dia berbalik dan melihat ke medan perang, dan segera ada angin di kakinya dan dia berlari menuju satu-satunya pintu masuk ke gerbang Sura. Du Xiang, kemana kamu pergi? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pelarian Du Xiang yang tegas mengejutkan Zhuo Qianqiu, dan dia ditarik menjauh darinya dalam sekejap. Zhuo Qianqiu merasa cemas dan marah, dan terbang untuk mengejarnya, meneriaki Du Xiang sambil mengejarnya. Kaburnya Du Xiang berdampak besar pada keseluruhan pertempuran. Sebagai panglima operasi ini, Du Xiang dianggap yang terbaik di antara kelompok orang ini dalam hal kekuatan tempur kedua belah pihak sekarang. Jika Du Xiang pergi, maka pihak kita mungkin akan kalah. Orang-orang tua ini semuanya adalah veteran yang telah berkecimpung di dunia seni bela diri sepanjang hidup mereka. Mereka sangat peka terhadap penilaian situasi. Karena Du Xiang ingin melarikan diri, itu pasti ada alasannya mengapa dia ingin melarikan diri. Pada saat itu, mereka secara alami tidak dapat menanyakan alasannya, tetapi mereka semua memiliki gagasan untuk melarikan diri di dalam hati mereka. Karena pertempuran telah mengganggu personel di kedua sisi, pintu masuk utama Suramen tidak lagi dijaga seperti sebelumnya. Du Xiang melihat ke pintu keluar yang gelap, seolah-olah dia telah melihat penyelamat, dan bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan siang dengan mudah masuk ke dalam gua stalaktit tanpa ada yang menghalanginya. Melihat Du Xiang melarikan diri, Shen Lian, yang telah bekerja dengan tuannya untuk menekan 3 orang, segera menjadi cemas. Orang-orang ini semua dibeli oleh Sun Daxia dengan nyawanya. Jika salah satu dari mereka mati, nyawa Sun Daxia akan hilang. Kenapa kamu tidak mengejarku? Melihat Zhuo Qianqiu berhenti di depan pintu, Shen Lian terbang dan bertanya, sambil juga bergerak maju. Tidak perlu mengejarnya, dia sudah mati. Zhuo Qianqiu mengulurkan tangan untuk menahan Shen Lian, dan tanpa banyak bicara, berbalik dan bergabung dalam pertempuran di dalam lagi. Mendengar ini, Shen Lian, yang bereaksi dengan cepat, segera mengerti apa artinya. Zhuo Qianqiu sangat yakin bahwa dia telah dengan jelas memastikan lokasi tim beranggotakan 10 orang yang memasuki Beijing pada saat itu. Shen Lian mencibir ketika dia bertemu dengan 10 master sekte elit Sura. Keberhasilan Du Xiang melarikan diri membuat semua penguasa dari 5 sekte besar yang hadir sangat marah. Beberapa bahkan membuka mulut dan langsung mengutuk Du Xiang. Bahkan sekte King Cheng pun tidak luput dari mulut beracun orang-orang ini. Para master dari 5 sekte besar yang tidak memiliki niat untuk berperang mencoba melarikan diri satu demi satu, tetapi karena situasi pertempuran menjadi semakin sulit, mereka gagal tangan yang kuat secara alami diberikan kepada 5 sekte besar. Orang-orang membawa banyak tekanan. 5 sekte besar yang tidak bertarung mati-matian sejak awal, ditambah dengan situasi pertempuran yang tidak menguntungkan, bisa dikatakan semakin lemah saat mereka bertarung. Beberapa dari mereka bahkan secara terbuka mulai berjalan di Suramen tipe pria hanya ingin lawannya menyerah. Kejar dirimu, berbalik dan serang temanmu, lalu biarkan dirimu kabur tanpa lawan. Karena semakin banyak orang seperti ini, semua orang di sekte Shuro dan Departemen ke-9 menjadi semakin meremehkan apa yang disebut master dari 5 sekte besar ini dari 5 sekte utama. Itu hanyalah aib bagi pejuang. Meskipun hal ini mempercepat kekalahan salah satu dari 5 sekte besar, hal ini memberi beberapa dari mereka waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, beberapa master dari 5 sekte besar melarikan diri, tetapi Zhuo Qianqiu dan Shen Lian namun, mereka terus mengepung dan membunuh para penguasa dari 5 sekte besar yang terjebak dalam pengepungan seolah-olah mereka tidak dapat melihat mereka. Situasi ini tidak berlangsung lama. Sebelumnya, karena keseimbangan kekuatan, beberapa orang dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang setelah 5 faksi utama hilang,
dan tidak ada cukup tenaga. Tidak ada peluang untuk melarikan diri orang dari 5 faksi besar, dengan semua master mengawasi, bagaimana aku bisa melarikan diri. Melihat rakyatnya sendiri mati satu persatu, penguasa yang tersisa dari 5 sekte besar segera bersatu. Pada saat terakhir ini, Jianghu tua ini masih menunjukkan kualitas mereka. Mereka dengan cepat berkumpul dan perlahan-lahan bergerak menuju pintu keluar. Shen Lian dapat melihat bahwa di tengah pertemuan mereka, ada 5 pemimpin dari 5 sekte sisi seseorang untuk hidup lebih lama. Jika Shen Lian dan yang lainnya tidak memiliki rencana cadangan, rencana ini mungkin benar-benar berhasil. Sayangnya, sebelum master dari 5 sekte besar berhasil mencapai pintu, situasi pertempuran berubah lagi. Dari pintu masuk gua stalaktit, sekelompok master suramen masuk. Mereka juga membawa beberapa mayat di tangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah melarikan diri sebelumnya. Para master dari 5 sekte besar yang melihat pemandangan ini segera putus asa. Mereka segera bersikap defensif, tidak tahu harus berbuat apa. Pemimpin kiri, saya Wanbo dari sekte Kongtong. Kami menyerah. Munculnya sejumlah besar master tingkat rendah dan kematian Du Xiang membuat 12 atau 13 master yang tersisa dari 5 sekte besar melepaskan gagasan perlawanan sebelumnya. Ketika kekuatan mereka tidak jauh berbeda, mereka mundur dengan mantap. Sekarang sudah mencapai titik ini. Tentu saja, tidak ada ruang untuk kembali. Berbicara tentang Wanbo dan yang lainnya, satu-satunya dukungan mereka adalah tim lain dari 5 sekte besar, sekelompok lebih dari 30 ahli. Tapi sekarang air yang jauh tidak bisa memuaskan dahaga mereka. Meskipun Sun Lutang sudah mati di peringkat ke-9, itu benar setara dengan kematian Sun Lutang. Salah satu ancaman terbesar di dunia persilatan telah dihilangkan, namun mereka sebenarnya tidak ingin membuatkan baju pengantin untuk orang lain dan mati di sini sebagai umpan meriam, jadi mereka hanya bisa mengatakan sesuatu tentang menyerah. Untuk mengulur waktu dan kesempatan untuk bertahan hidup. Menyerah. Hahaha, oke. Zhuo Qianqiu tersenyum sepenuh hati dan langsung setuju. Wanbo dan yang lainnya, yang sudah terpukul, memandang Zhuo Qianqiu dengan aneh, bertanya-tanya obat apa yang dijual orang ini di labu. Bab 464. Faktanya, ketika keadaan menjadi seperti sekarang, Wanbo dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak mungkin lagi melarikan diri tanpa cedera. Kata-kata Zhuo Qianqiu barusan menunjukkan bahwa Sun Lutang mempertaruhkan nyawanya kali ini hanya untuk menghabiskan kekuatan 5 sekte. Setelah membunuh kelompoknya sendiri, banyak master sekte Shuro ditambah tulang punggung Departemen ke-9 di sini, memang memiliki kekuatan untuk menantang 5 sekte besar. Bagi pemimpin sekte Shuro, situasi saat ini tentu saja adalah bunuh diri dan orang lain. Mungkinkah membiarkan harimau kembali ke gunung dan mengucapkan selamat tinggal pada kesempatan besar ini? Selama mereka membunuh 20 master ini, yang menunggu sekte Shuro adalah pertempuran terakhir. Selama dia menang, dunia seni bela diri Tiongkok ini hanya milik Zhuo Qianqiu, dan tidak ada yang bisa ikut campur lagi. Zhou Zhang, apakah kamu bercanda? Wanbo bertanya dengan bingung. Cara orang ini berpura-pura berdamai barusan masih tergambar jelas di benaknya. Tentu saja aku tidak bercanda, aku menerima penyerahanmu. Menginstruksikan 10 pria Ruwei yang datang kemudian untuk menjaga pintu, Zhuo Qianqiu mengantre kerumunan, mendatangi Wanbo dan yang lainnya, dan berbicara. Lalu, kondisi apa yang kamu punya? Melihat Zhuo Qianqiu benar-benar tidak berniat mengambil tindakan, Wanbo langsung bertanya dengan suara yang dalam. Zhuo Qianqiu berkata bahwa dia akan menerima penyerahan tersebut, namun dia tidak mengatakan bahwa dia akan melepaskan mereka pergi. Kami semua adalah pejuang. Kami telah mendalami seni bela diri sepanjang hidup kami. Anda juga adalah master terkenal dari 5 sekte besar. Sayang sekali mati di sini seperti ini. Zhuo Qianqiu berbicara dengan fasih. Saat dia berbicara, Wanbo dan yang lainnya dikelilingi oleh anak buah Zhuo Qianqiu dan Shen Lian dan lainnya. Tuan Zhuo, tolong beri saya penjelasan yang jelas. Wanbo tertawa sedikit mencela diri sendiri. Sejak dia mati dalam seni bela diri, Wanbo sudah lama tidak memiliki pemikiran seperti itu. Para pejuang Tiongkok, masing-masing dari mereka berpikir sangat sederhana ketika mereka berlatih seni bela diri master paling kuat di dunia seni bela diri, menjadi orang yang sopan dan saleh, dan menjadi orang yang akan meninggalkan warisan dalam sejarah. Tapi sekarang Wanbo telah direduksi menjadi manusia dan hantu selama bertahun-tahun. Dia mendengar Zhuo Qianqiu mengatakan ini, dia hanya merasa wajahku panas dan aku merasa malu, tapi untuk bertahan hidup, apa artinya ini? Kamu. Totalnya masih ada 13 orang.
Bergiliran bersaing denganku 1 lawan 1, dengan batas hidup dan mati. Pemenangnya akan tetap hidup. Diam-diam menghitung sisa orang dari 5 sekte besar, Zhuo Qianqiu mengemukakan kondisinya, dan 5 sekte besar serta lainnya saling memandang dengan kaget. Shen Lian juga mengerutkan kening sejenak dan menatap tuannya dengan sedikit khawatir. Chen Jinhua tampak serius tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu apa yang dipikirkan Shen Lian. Sekte Asura ini awalnya memiliki jalan buntu untuk membuktikan jalannya melalui pembunuhan. Sekarang Zhuo Qianqiu mengatakan ini, dia jelas ingin mempraktikkan cara membunuh, menggunakan nyawa para tawanan di depannya sebagai batu loncatan untuk menerobos kemacetan jalan buntu sekte ini. Mengenai hal ini, Shen Lian sebenarnya tidak setuju dengan pemikiran batinnya. Sekalipun Zhuo Qianqiu adalah ayah kandung Ning Xuang, Shen Lian tetap percaya bahwa membunuh untuk membuktikan Tao adalah jalan yang jahat. Sisa sekte Shuro akan berurusan dengan diri mereka sendiri di masa depan. Ketika saatnya tiba, semua orang berteriak-teriak untuk mengikuti pemimpinnya. Ini akan menjadi bencana bagi seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Jika di masa lalu, Zhuo Qianqiu bersikeras mengambil jalur pembunuhan karena dia tidak punya pilihan lain, Shen Lian mungkin masih memiliki pemahaman, tapi sekarang dia dan Ning Xuang telah menemukan cara untuk mengatasi kekurangan buku rahasia Sekte Sura. Dia masih harus melakukan ini lagi. Melakukannya membuat Shen Lian merasa sedikit berbahaya. Ini, Tuan Zhuo, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu akan menghapuskan seni bela diri kami, sehingga tidak akan ada lagi ancaman sedikit pun terhadapmu. Selama kami bisa menyelamatkan hidup kami, semua orang tidak akan pernah lupa kebaikanmu yang besar. Kebajikan. Wan Bo berpikir sejenak dan menyampaikan idenya kepada Zhuo Qianqiu. Wan Bo tidak percaya pada kompetisi seni bela diri atau semacamnya. Jika 13 orang bergiliran melawan Zhuo Qianqiu seperti pertarungan roda, tidak peduli seberapa kuat Zhuo Qianqiu, dia akan melakukannya. Tidak bisa menahannya, tapi Zhuo Qianqiu bukanlah orang bodoh. Jika dia melawan orang-orang seperti dia secara perlahan, itu akan memberi waktu bagi pasukan besarnya di ibu kota untuk datang menyelamatkan, yang jelas tidak masuk akal. Dalam benak Wan Bo, Zhuo Qianqiu sengaja mempermainkan mereka. Ketika dia bosan bermain, dia akan tetap mati. Daripada melakukan ini, lebih baik mencari metode yang layak dan membiarkan Zhuo Qianqiu mengambil keputusan. Itu perlu. Keterampilanmu diperoleh dengan susah payah. Kamu bahkan kehilangan rasa kemanusiaanmu untuk bertahan hidup. Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Zhuo Qianqiu melontarkan komentar sinis, lalu melanjutkan. Jangan khawatir, aku, Zhuo Qianqiu, menepati janjiku. Aku di sini. Kalian akan muncul satu persatu sampai kalian semua mati, atau aku mati, dan sisanya bisa pergi dengan selamat. Setelah mengatakan ini, Zhuo Qianqiu berhenti berbicara dan menatap lurus ke arah Wan Bo, menunggu jawabannya. Sungguh. Melihat Zhuo Qianqiu bersikeras menggunakan metode ini, Wan Bo tidak lagi bersikeras pada gagasan bahwa dia pasti akan bertahan. Sebagai mereka tidak punya hak untuk memilih sekarang, dan jika Zhuo Qianqiu mengatakan yang sebenarnya, itu mungkin tidak lebih buruk akhir yang baik. Meskipun beberapa dari 13 orang pasti akan mati, hal ini dapat memastikan bahwa orang yang tersisa dapat tetap hidup. Itu benar sekali, apakah kalian semua mendengarnya? Zhuo Qianqiu bertanya kepada bawahannya sambil berbicara, dan kemudian menerima jawaban yang tegas. Murid-murid Sekte Shuro ini sangat setia pada Zhuo Qianqiu. Kata-kata Zhuo Qianqiu adalah dekrit kekaisaran kepada mereka. Tentu saja, jika Zhuo Qianqiu benar-benar kehabisan tenaga dan dikalahkan oleh orang lain, bawahan ini tidak akan bisa begitu saja menyaksikan Zhuo Qianqiu mati. Oke, kalau begitu tunggu sebentar dan mari kita bahas urutan pertempurannya. Melihat ini, Wan Bo mengertakkan gigi dan langsung menyetujuinya, lalu ke-13 orang itu mulai mendiskusikannya dengan berbisik. Siapa yang duluan dan siapa yang terakhir? Bagi Zhuo Qianqiu dan Shen Lian, sebenarnya tidak banyak perbedaan, tapi bagi Wan Bo dan yang lainnya, jaraknya sangat besar. Meskipun tingkat kemenangan mereka yang muncul setelah itu berubah. Meskipun besar, itu tidak dapat dijamin akan sangat mudah. Wan Bo dan yang lainnya membuat perkiraan kasar dan merasa bahwa meskipun Zhuo Qianqiu memiliki kekuatan untuk bertarung, dia hanya akan bisa bertarung sampai tersisa 7 atau 8 orang, kan? Menghadapi situasi ini, Wan Bo dan yang lainnya hanya bisa mengundi. Bagaimanapun, tidak ada yang mau menyerah dalam menghadapi hidup dan mati. Tak lama kemudian, hasilnya keluar dari pengundian. Wan Bo di ke-9 kalinya,
dia sangat bahagia di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak bisa bertahan pada akhirnya, dia akan tetap senang melihat Zhuo Qianqiu, seorang pria sombong, mati. Bersambung.